Jadi nama aku Kris Malina, boleh panggil Malina atau Kris, bebas. Nah, tahun ini umur aku 27. Sudah tidak muda ya, guys. Nah, mungkin ya untuk status yang masih saling mengenal dan belum menikah, jadi masih lajang lah hitungannya. Nah, kalau sekarang itu aku kuliah ambil satu teologi di STT Battle. Itu STT-nya di bawah naungan dari Paniko. Nah, kalau untuk pekerjaan aku kecil-kecil aja gitu, online shop, ada baju daily wear, terus ada toko kue online gitulah. Nah, semuanya online karena biar fleksibel supaya kuliah aku nggak keganggu gitu kan. Nah, kuliah dan pelayanan, sorry. Nah, terus untuk jadi kakak pelayanan apa sih gitu loh. Jadi aku mungkin kalau yang belum tahu, aku ibadah di GBPRJ di 2PM. Jadi aku dipercayakan sebagai gembala kul di GBI PRJ dan mengajar anak-anak sekolah minggu juga di gereja GBI Yerusalem Baru di Bewok. Jadi itu ada dua pelayanan yang saat ini aku jalanin. Oke. Jadi seperti tema khotbahnya Owon, bagaimana Allah menyertai kita di Matius 1 ayat 23 ya. Jadi aku akan kesaksian bagaimana Tuhan itu menyelamatkan aku dari gelap, itu dibawa ke terang Tuhan yang ajaib dan luar biasa. Nah, sejak aku umur 4 atau 5 tahun, aku pernah gitu. Nggak tahu ya, anak-anak umur segitu mungkin entah ada bisikan atau apa, aku juga nggak paham gitu. Aku pernah mau bunuh diri umur 4 sampai 5 tahun, you know. Kalian nggak tahu dah, mungkin anak-anak umur segitu 4 sampai 5 tahun yang dipikirin apa sih? Main. Tapi aku beda. Jujur sih, aku pikiran aku kecil dari tua, dari kecil itu tua gitu loh pikirannya. Kayak gitu, kayak orang dewasa gitu pikirannya. Nah, terus tumbuh menjadi remaja yang kurang percaya diri. Gitu loh. Nah, terus setelah masuk SMA nih, aku masuk ke dunia gym, olahraga. Aku coba ini itu. Akhirnya setelah sekian lama, kan udah lama olahraga pasti kebentuk dong, ya kan, badannya. Dan yang awalnya aku nggak percaya diri, jadi percaya diri. Akhirnya tapi jadi sombong, guys. Nah, jadi olahraga ini kan sesuatu yang sangat baik gitu ya. Tapi saya sehat kok olahraga, tapi bisa jadi fatal kalau sikap dan motivasi kita itu nggak baik. Waktu itu memang respon aku salah gitu. Aku salah menangkap hal-hal yang baik itu diubah jadi suatu hal yang nggak baik gitu. Nah, terus ya namanya teenagers ya kan, teenagers itu mulai tuh kenang namanya cita-citaan ya kan. SMA ya kan, masuk kuliah tuh mulailah kenal yang cita-citaan gitu. Nah, karena juga mungkin punya hubungan dengan orang yang beda iman. Itu nggak baik ya guys, jangan dicontoh. Karena waktu itu juga aku bukan orang yang di dalam Tuhan, jadi aku nggak tahu yang kayak gitu-gitu. Nah, terus ya itu tidak berjalan dengan baik, ya memang kita juga memang seperti sahabat aja sih, memang kayak teman. Jadi pas udahan juga ya udah biasa aja gitu. Nah, terus aku pernah juga masuk ke Untar, itu manajemen, tapi sangat sayang semester 7 aku berhenti. Aku nggak selesaikan. Ya waktu itu aku juga nggak tahu kenapa. Aku juga nggak inget hal apa sih yang buat aku sampai ambil keputusan besar untuk berhenti kuliah di semester 7. Tuh kan. Nah, ya pasti waktu itu yang aku rasain putus asa, terus mengasingkan diri, apalagi aku orangnya senang sendiri gitu ya. Itu udah pasti mengasingkan diri. Terus apa-apa tuh selalu sendiri, mungkin ke mall sendiri, jadi ansos gitu kan, nggak mau bergaul dengan siapa-siapa. Karena kalau misalnya aku ketemu orang-orang yang tahu masa lalu aku pasti malu gitu kan. Males lah ditanya-tanya kayak gitu kan. Nah, ya udah seiring berjalannya waktu akhirnya orang tua juga semangatin lagi gitu. Nah, akhirnya coba usaha sendiri, coba online. Nah, karena dulu aku sempet aktif di bidang di industri gym gitu, olahraga. Nah, aku bikin tuh catering healthy food.
makanan-makanan diet ya. Kayak gitu. Terus ada juga online yang lain. Tapi terus lanjut, aku lupa tahun berapa, aku pernah tuh di dalam mimpi, tapi aku merasa ini real ya, kayak bukan mimpi. Nah, ini mungkin bisa jadi awal panggilan aku gitu. Nah, saat itu aku ceritanya nih, aku berada di dalam sebuah sumur yang gelap banget. Bener-bener aku nggak bisa lihat apa-apa. Aku minta tolong sana sini nggak ada orang gitu loh. Bener-bener gelap dan kayak ada kayak ada tembok tapi kasar-kasar. Jadi tangan aku tuh kayak baret-baret gitu loh. Nah, terus aku minta tolong sana sini. Pas aku nengok ke atas ternyata ada satu orang. Nah, terus aku minta tolong capek gitu ya. Aku nengok ke atas, wah ternyata ada cahaya kecil nih. Ada cahaya kecil, aku lihat ada orang gitu di atas yang dia terang bercahaya juga gitu loh. Nah, dia ulurin pedang itu ke aku gitu loh. Dia ulurin pedang ke aku. Terus dia suruh aku pegang pedang itu. Terus dalam hati, kan namanya manusia refleks gitu ya. Aku bilang, itu kan tajam loh pedangnya. Aku bilang, nanti kalau tangan aku berdarah gimana ya kan. Ya udah, akhirnya dia bilang, kalau kamu nggak pegang, nanti kamu jatuh. Tadi ya udah, akhirnya aku percaya aja. Aku pegang. Bener loh, nggak berdarah ya kan. Nah, akhirnya dengan aku pegangan sama pedang itu ya, aku pegang begini gitu kan. Pegang gini, aku dibawa ke atas. Diangkat gitu. Terus pas udah mau deket atas, deket permukaannya. Jadi cahaya yang tadi tuh dia menerangi aku dari ujung kepala sampai ujung kaki. Gitu kan. Aku terang percaya ya kan. Bingung sendiri ya. Nah, terus akhirnya udah pas sampai di atas, aku kira aku udah selesai nih hidup aku ya kan. Kok kayak apa gue udah mati gitu kan. Aduh Tuhan, ini udah selesai nih gitu, sampai sini aja gitu. Ya udah, akhirnya pas aku melek ternyata aku di kasur, guys. Aku di kasur. Nah, udah tuh abis itu seharian mikirin terus kan. Mikirin, aduh ini apa sih maksudnya? Ya, balik lagi tadi, aku bukan orang yang dalam Tuhan tadinya, memang KTP Kristen ya, orang tua Kristen, tapi kan nggak ada perjumpaan pribadi. Nah, baru itu aku ngerasa ada perjumpaan pribadi yang aku sadar gitu. Nah, aku tanya-tanya maksudnya apa gitu ya. Nah, setelah sekian lama aku ketemu teman, aku ceritain tuh mimpi itu. Dia bilang pedang itu artinya firman Tuhan. Artinya kamu harus pegang dan kamu harus berkatakan firman Tuhan. Tanya gitu. Nah, karena aku belum merema, aku jalan hidup aja kayak biasa ya kan. Nah, lama-lama aku lupa. Nah, tahun 2018 akhirnya aku ketemu dengan ini citaan lagi ya guys, maaf ya, namanya juga kan anak muda ya kan. Nah, tahun 2018 aku ketemu nih sama seseorang, wah ternyata aku mikir, oh kayaknya gue bakal sama dia nih, ya kan. Oh, mungkin aja nih gue bakal merit segala macam kan. Bla bla bla, ternyata enggak. Ya begitulah, gue di ghosting ya kan. Dan gue merasa kehilangan gitu kan. Ya udah sekian. Nah, terus by the way, aku itu pernah dibaptis di PRJ 2016. Tapi ya gitu, karena belum sungguh-sungguh menyerahkan diri kepada Tuhan, akhirnya aku kembali terhilang 2016 ya. Tapi ya Tuhan itu baik banget, dia tuh selalu ada untuk kita semua, ya nggak sih? Bener kan? Nah, dia nggak pernah sekalipun tinggalin aku, tinggalin kamu, semuanya gitu. Semua itu tergantung respon kita gitu. Nah, oke. Nah, kan tadi aku bilang 2018 nih galau-galau nggak jelas kan, namanya juga anak muda ya. Nah, sejak kecil kalau aku sedih, aku tuh selalu masuk ke kamar, aku doa, aku nangis ke Tuhan. Padahal aku nggak ngerti Tuhan itu siapa gitu loh. Waktu kecil tuh, sejak dari umur 4-5 tahun tuh aku nggak pernah tahu. Mungkin karena aku sering dengar mama doa ke Tuhan, karena kan mamaku Kristen kan. Cuma denger-denger aja gitu, tapi aku nggak paham sama sekali. Nah, terus ya itu, karena tadi kan kita lanjut ke 2018, karena galau-galau nggak jelas, sampai hampir mungkin depresi ya, karena kan merasa kehilangan. Akhirnya Desember 2018 nih aku doa ke Tuhan, aku minta damai sejahtera yang dari Tuhan, aku minta pertolongan lah ke dia, karena ya namanya juga orang
kehilangan, depresi gitu kan, nggak punya kekuatan gitu. Nah, akhirnya di awal 2019 tepat aku pergi nih ke GBI PRJ. Nah, kenapa aku ke sana? Padahal rumahku di Puri loh. Kan bisa aja kan aku ke, ya sih, bisa aja kan. Aku di sini kan banyak ya kan, gereja-gereja PRJ apa? CK7 kan banyak di Puri ya kan. Tapi karena aku dibaptis di sana, aku ngerasa itu rumah aku gitu loh. Home base aku gitu. Jadi tapi aku juga merasa GBPD itu udah melekat di hati aku gitu loh. Widih, lebay banget ya. Oke, akhirnya aku ikut ibadah umum itu di tiap minggu. Aku merasa jiwa dan roh aku itu keisi dengan kasihnya Tuhan gitu. Ya kan, merasa mengalir gitu kan. Aku ngerasain juga, wah cinta mula-mula ya kan. Gairah yang aku nggak pernah rasain sebelumnya. Pokoknya semangat lah, semangat banget. Ya tahu kan orang cinta mula-mula gimana sih rasanya ya kan. Ya udah, terus pokoknya tiap minggu nih harus ke gereja. Sampai-sampai nih ada momen di mana orang tua aku mungkin ngajakin ke luar negeri atau apa, aku tolak gara-gara aku tiap minggu mau ke gereja. Separah itunya gitu, saking semangatnya gitu. Nah, akhirnya setelah tiap minggu ke gereja, akhirnya di bulan Maret atau April, akhirnya aku memutuskan untuk coba di ibadah 2PM yang di Dewasa Muda. Karena sesuai dengan porsi asupan aku ya, aku kan waktu itu udah agak berumur juga gitu ya. Di sana, ya aku disambut dengan baik, kita disalamin, diajak ngobrol. Dan setelah beberapa minggu di sana, akhirnya aku diajakin untuk join kul. Ya aku ikut, ya kan. Setelah ikut beberapa bulan, si gembala kul kita ini mengundurkan diri. Nah, akhirnya si Kodidi, leader 2PM kita, dia serahin tanggung jawab itu ke aku. Aku jalanin, ya memang awalnya susah ya. Awal susah karena, wah dari 20 sampai 30 orang nih, tiba-tiba nih, jadi 7 sampai 8 orang, guys. Coba bayangin. Wah, sejauh itu member kita ya kan. Aku tanyain lagi dong komitmennya gimana ya kan. Ya udah akhirnya dapat 8 ekor ya kan. Ya memang ibadah kita nih memang nggak semeriah kul-kul lain. Makanya aku bilang kulnya Uni bagus banget, keren gitu kan. Dari awal sampai akhir tuh bener-bener keren deh pokoknya. Tapi ya kalau di kul kita memang build di pondasinya dulu itu, kekompakan kita, solidaritas, kita bagaimana kita praktekin firman, terus bagaimana kita konselingin satu sama lain. Terus ya pokoknya hal-hal pondasi yang kita belajar di dalam berkomunitas itu. Tuh, dan kuliah juga masih berjalan sampai sekarang ya. Kul kita namanya Kuling. Ya, tadi udah cerita juga. Nah, terus jadi gini, waktu itu aku masuk Kom 100. Nah, karena ya itu kan menggebu-gebu kan pengen belajar firman Tuhan. Aku ngerasa di ibadah kok kayaknya gue kurang banyak nih dapetnya ya kan. Gue udah ikut ibadah 1, ibadah 2, kok gue masih kurang terus ya kan. Ya udah akhirnya aku ikut di Kom 100. Waktu itu aku ngerasa ya gitu, sangat ingin belajar. Akhirnya aku konsultasi ke Pak Robertus Purwadi, waktu itu dia ngajar, aku tanya sama dia, abis dia ngajar, dia rekomendasiin aku di STT Battle the Way di Tanjung Duren. Aku coba daftarin di sana, ternyata diterima, ya puji Tuhan gitu kan. Ya sampai sekarang udah di penghujung semester 6. Semester depan nih harus susun skripsi ya kan. Nah, perjuangannya itu panjang, turun naik ya kondisi mental gitu kan. Sebentar. Nah, di sepanjang perjalanan aku juga merasa Tuhan selalu di samping aku gitu loh, dalam setiap apapun itu, dalam setiap mengambil keputusan dia benar-benar sertain aku gitu loh. Walaupun aku nggak bisa lihat, tapi aku bisa rasain kalau dia itu selalu ada. Nah, di bulan April April sini ya kan, awal-awal aku sempat kena COVID. Nah, ada gejala, jadi ada radang dan lain-lain lah ya, segala macam. Ya puji Tuhan sekarang udah nggak ada gejala lagi sih. Nah, terus cuma minggu lalu nih aku tes ternyata masih positif, ya kan. Terus ya padahal dari kampus juga udah minta datang kan untuk bantu program-program di teologi seperti apa, disuruh datang gitu. Terus dari kul juga mereka pengen offline, pengen ketemu. Nah kan harus ketemu anak-anak kul juga. Nah terus mereka juga mau ibadah bareng. Anak-anak kul nih bareng-bareng ibadah bareng di ibadah
2 PM mereka mau, tapi kan sekarang belum ada ya, berarti ibadah umum dulu. Iya dia pengen lah pokoknya. Ya udah, ya itu terhalang karena positif guys. Ya kan, tapi ya mau gimana, bukan maksudnya apa yang aku mau ternyata maksudnya bukan kehendak Tuhan gitu kan. Ya wes ya aku terima aja gitu kan. Aku yakin sih dalam situasi seperti ini mungkin bukan mungkin ya pasti Tuhan itu mau aku belajar sesuatu gitu. Akhirnya aku dapat perenungan, ya nggak apa-apa. Kalau misalnya Tuhan belum berkehendak aku untuk hasilnya negatif, ya Tuhan mau aku belajar mengucap syukur dalam segala hal. Jadi waktu sakit ini, pas sakit COVID nih, ya kan kita banyak juga yang meninggal gitu ya, dipanggil Tuhan gitu. Aku bersyukur sih, aku nggak ada sakit bawaan, jadi ya puji Tuhan hanya kayak pilek-pilek biasa aja gitu, radang-radang biasa. Ya aku akhirnya dapat perenungan ya, nggak apa-apa kalau Tuhan itu belum berkehendak aku untuk negatif. Aku mengucap syukur dalam segala hal, mau positif atau negatif, Tuhan itu selalu baik buat aku, jadi aku bersyukur aja. Ya kan masih ada keluarga, masih ada teman-teman semuanya, dan Tuhan ada di pihak aku, jadi aku seneng-seneng aja gitu. Ya begitu guys, maaf lama. Begitu kesaksian saya, bagaimana Tuhan nyertain aku dari awal sampai sekarang. Makasih.